Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sampai pada pembahasan hadis ke-35 di kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimatul Khamsin karya Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Rajab rahimahumallahu taala. Hadis ke-35 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian hasad. Ini larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya untuk memiliki sifat hasad. Para ulama menjelaskan bahwa hasad itu adalah ketika seseorang membenci orang lain itu memiliki nikmat, baik itu nikmat harta ataupun nikmat ilmu ataupun nikmat yang lainnya. Ketika seseorang itu tidak suka orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini hasad. Walaupun dia tidak menginginkan atau tidak melakukan usaha-usaha untuk menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain tersebut, sekedar dia memiliki amalan hati yaitu benci atau tidak suka orang lain mendapatkan nikmat tersebut, maka ini hasad. Makanya para ulama kemudian menyebutkan bahwa tingkatan hasad yang terendah itu adalah ketika seseorang itu memiliki perasaan tidak suka ya atau benci ketika orang lain mendapatkan nikmat. Ini tingkatan terendah. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi adalah, yang lebih berbahaya adalah ketika orang tersebut tidak suka atau benci, kemudian dia berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Ya, dia mengambil langkah, mengambil atau melakukan perbuatan untuk menghilangkan nikmat tersebut. Ini tingkatan yang paling berbahaya. Ada tingkatan di antara keduanya, tingkatan tengah-tengah, yaitu tidak melakukan perbuatan yang ingin menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain tersebut, tapi dia melakukan perbuatan seperti ghibah. Kalau hasad, tidak suka sama orang, nah akan diikuti oleh perbuatan-perbuatan keburukan yang lain, seperti ghibah, seperti yakni menzalimi orang lain tersebut ya. Ini tingkatan tengah-tengah. Yang paling berbahaya adalah kalau sampai menginginkan atau melakukan perbuatan yang yakni membuat nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Maka ini namanya hasad ya. Hasad itu bertingkat-tingkat, dan yang paling rendah itu sudah cukup untuk disebut hasad, yaitu ketika seseorang itu tidak suka orang lain mendapatkan nikmat. Tidak suka orang lain itu mendapatkan harta atau memiliki harta yang dia miliki. Tidak suka, hasad karena orang lain tersebut lebih kaya daripada dia. Tidak suka ketika orang lain tersebut lebih memiliki prestasi daripada dia. Tidak suka orang lain tersebut yakni memiliki ilmu yang lebih daripada dia. Tidak suka kalau antara sesama ulama dan sesama asatidzah, tidak suka ulama atau ustadz lain jamaahnya lebih banyak misalkan. Maka ini namanya hasad. Ya, sekedar tidak suka atau benci tersebut itu namanya hasad. Nah, kalau kemudian diikuti dengan perbuatan seperti gara-gara hasad kemudian mentahdzir ustadz yang dia benci, ulama yang dia benci, penuntut ilmu yang dia tidak sukai, atau menghibahi atau semacamnya, tahdzir yang dimaksud ini tahdzir yang serampangan, bukan tahdzir yang memang itu yakni diharuskan secara ilmiah.
Kalau memang ada orang yang melakukan penyimpangan, nah ini harus ditahdzir. Akan tapi kalau misalkan tahdzir tersebut berasal dari hasad, maka ini kita katakan ini hasad yang sudah, ya ini tingkatannya lebih dari sekedar tidak suka. Sekedar tidak suka karena orang lain memiliki nikmat yang dilebihkan dari Allah Subhanahu wa taala, ini saja hasad. Maka Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk berbuat hasad atau memiliki sifat hasad. Jadi hasad di sini minimalnya adalah amalan hati, yang kemudian dia nanti kalau lebih parah akan berujung kepada amalan lisan dan bahkan amalan anggota tubuh. Jadi Nabi Muhammad SAW melarang dari perbuatan hasad dari seluruh jenis tingkatan hasad ini. La tahasadu, janganlah kalian hasad. Di sini walaupun yakni dalam bahasa Arab tahasadu itu berada pada wazan tafa'ala, yatafa'alu. Ini ada makna saling. Kalau dalam bahasa Arab ini bermakna saling. Tetapi para ulama menyebutkan ya bahwa yang dimaksud di sini tidak harus hasad itu dari kedua belah pihak. Ya, ini maksudnya A dan B. Walaupun cuma si A yang hasad kepada B, maka ini sudah masuk dalam larangan ini. Bukan berarti kemudian yang dilarang adalah hanya ketika A hasad kepada B, B hasad kepada A. Itu makna dari kalau kita melihat bahasa Arabnya tahasadu itu demikian. Kalau cuma melihat zahirnya saja dari wazan fi'il ini. Akan tetapi ya yang dimaksud dari hadis ini ya, ini diantara uslub orang Arab, yaitu menggunakan wazan ini untuk walaupun itu tidak ada makna saling, akan tapi itu juga tercakup ya. Jadi walaupun antara si A dan B, walaupun cuma A yang hasad kepada B, B tidak hasad kepada A, ini dilarang dalam hadis ini, masuk dalam larangan hadis ini. Tapi orang Arab itu ketika mereka itu melihat kepada sekumpulan orang, kemudian yang ini bisa jadi hasad sama yang ini hasad sama yang itu, ini hasad sama ini hasad, maka mereka menggunakan wazan yang saling seperti ini untuk menunjukkan bahwa ini yakni jamak dilakukan oleh banyak orang ya, bukan berarti harus ada dua orang ini hasad sama ini hasad sama itu, itulah yang dilarang, bukan demikian. Baik, la tahasadu wa la tanajashu. Kemudian Nabi Muhammad SAW melarang untuk berbuat najas. Apa itu najas? Najas itu adalah ketika seseorang, yakni misalkan ketika orang itu menjual barang, kemudian ya mungkin kalau sekarang kita istilahkan lelang, ya, tapi tidak harus sebenarnya. Yakni misalkan seseorang itu ya mungkin kita butuh untuk menyebutkan kata itu supaya kita paham. Tapi misalkan si A menjual barang, kemudian siapa yang mau beli barang ana ini? Yani harga tertinggi itulah yang berhak untuk ana ridho untuk melepas barang ini. Kemudian si B menyebut harga, si C menyebut harga. Kita sebut lelang, itu tidak ya. Jadi yani prosesnya bisa jadi natural, tidak ada kemudian, tidak harus kemudian ini disebut majelis lelang apa dan seterusnya. Yang penting ada ketika ada orang yang menawarkan, Anda mau beli dengan harga segini, 100.000. Kemudian muncul si C, dia mengatakan, Anda beli dengan harga 150.000. Tapi dia sebenarnya si C ini tidak berniat untuk membelinya. Dia hanya berniat untuk, ada dua kemungkinan niat. Antara si C ini sekongkol sama si A penjual barang, dia tinggikan supaya si B makin panas, betul tidak? Ini orang nawar 150.000, Anda mau tambahin lagi 200.000. Nah, si C sudah sekongkol sama si A. Atau walaupun tanpa persekongkolan itu, tapi si C ingin memberikan manfaat kepada si A, karena mungkin itu kawannya sendiri atau keluarganya sendiri, walaupun tanpa ada persekongkolan sebelumnya, kesepakatan sebelumnya, tapi si C ketika dia menyebutkan harga 150.000 tersebut, dia tidak berniat untuk membeli barang tersebut, tapi hanya dia berniat untuk memberikan manfaat laba yang lebih besar kepada si penjual, si A. Maka ini haram. Ini namanya bai' najas. Ya, ini namanya najas. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. La tanajasu. Niat yang kedua, bisa jadi si C itu menawar lebih tinggi daripada tawarannya B. B bilang, Anda mau beli 100.000. Si C bilang 150.000. Dia berniat untuk membuat B panas dalam rangka supaya dia lebih rugi. Dia benci kepada B misalkan.
Sehingga B panas, kemudian dia mengatakan, "Khalas, ana benar-benar butuh barang ini. Ana tidak mau orang ini yang mengambilnya. Ana butuh barang ini, ana tawar dengan 200.000 misalkan." Maka ini juga niat yang buruk ya, dilarang oleh syariat. Ini namanya najas. Maka Nabi Muhammad SAW melarang, wala tanajasu, janganlah berbuat najas, karena ini akan menyebabkan permusuhan di antara kaum muslimin. Ya, coba bayangkan misalkan, ya ini sekedar si C itu memiliki niat yang tidak bagus seperti itu, ini saja merupakan adawah, permusuhan di antara kaum muslimin. Apalagi kalau misalkan nanti B mengetahui, ya gimana kira-kira akan muncul perselisihan dan permusuhan antara kaum muslimin. Tidak boleh. Jadi sebab yang bisa menuju kepada perselisihan itu ditutup oleh syariat. Makanya najas itu dilarang. Jadi masalah niat itu diperhatikan. Ya, niat seseorang itu diperhatikan dalam syariat. Jadi walaupun zahirnya, kalau kita tentunya ketika kita berada di majelis tersebut, kita menjadi orang si D misalkan. Ketika si C melakukan itu, si B nawar 100.000, si C mengatakan 150.000, kita kan tidak tahu. Kita sebagai orang lain, si D misalkan, tidak tahu apa niat si C, betul tidak? Secara zahir kita tidak tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya, jadi catatannya nanti akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Niat dari setiap kita ketika kita mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, walaupun orang lain tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, dan malaikat mencatatnya. Baik. Nah, sekarang para ulama ada pembahasan apakah najas itu boleh ketika jual beli tersebut sudah terjadi. Ya, atau ya ini mungkin apa namanya? Mirip seperti mungkin nanti kita tunda di pembahasan la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Nanti saja. Wala tabaghadu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tabaghadu. Janganlah saling membenci. Janganlah kalian membenci ya satu sama lain. Yani tidak boleh bagi kita untuk membenci kaum muslimin yang lain karena itu adalah saudara kita. Ya, sesama muslim adalah bersaudara. Sesama mukmin adalah bersaudara. Jadi jangan membenci. Nah, di sini yang dimaksud membenci di sini adalah kebencian yang dibangun di atas hawa nafsu. Bukan kebencian yang dibangun di atas iman. Naam, ada kebencian yang dibangun di atas iman. Ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan, maka kita benci sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dia lakukan. Ya. Ketika seseorang melakukan kebid'ahan, kita benci dia sesuai dengan kadar kebid'ahan yang dia lakukan. Berikutnya sama, ketika seseorang itu melakukan kesyirikan misalkan, muslim tapi ternyata tergelincir kepada kesyirikan, nah, kita membencinya sesuai dengan kadar kesyirikan dan keharaman yang dia lakukan tersebut. Ini kebencian yang dibangun di atas iman. Ketika ada orang mencela Nabi Muhammad SAW, maka kita benci orang tersebut. Ini kebencian yang dibangun di atas iman. Dan syariat Islam, yakni apa namanya, tidak membedakan dalam syariat. Ada sebagian orang mengatakan yang ana benci perbuatannya saja, orangnya tidak ana benci. Gimana caranya? Yang ana benci perbuatannya saja. Misalkan ketika ada seseorang melakukan kemaksiatan misalkan, kemudian orang ini ya karena ingin menggait hatinya, atau orang ini dai yang selalu menginginkan untuk diridhoi oleh semua orang gitu misalkan, maka kemudian mengucapkan perkataan seperti tadi, yang ana benci adalah perbuatannya, tapi ana tidak membenci dirimu. Jadi antum lebih paham dari syariat, yani lebih paham syariat daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak membedakan hal tersebut. Dan ketika di akhirat, yang dihukum, yang diazab perbuatannya atau orangnya sekalian dimasukkan neraka. Orangnya sekalian dimasukkan neraka. Betul tidak? Nah, jadi ini kebencian yang dibangun di atas iman. Ketika orang itu misalkan mencela syariat Allah, membakar Al-Quran, mencela Nabi Muhammad SAW, kita harus benci orang tersebut. Ini kebencian yang dibangun di atas iman.
Tetapi cara untuk bertindak, cara untuk merealisasikan kemarahan tersebut, kebencian tersebut, itu harus tetap sesuai dengan syariat. Para ulama mengatakan, misalkan contoh yang kejadian yang terakhir baru-baru terjadi ini, ada orang bakar Quran di Swedia, kemudian ada orang yang mungkin kaum muslimin yang membunuhnya, betul tidak? Antum tahu berita itu? Itu para ulama mengatakan antum tidak boleh main hakim sendiri seperti itu. Ketika ada orang mencela syariat Allah, mencela Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang melakukan atau memutuskan hukuman, yang menjatuhkan hukuman adalah ulil amri. Yang menjatuhkan hukuman adalah ulil amri. Jadi itu kalau terjadi di negeri muslim, ulil amri yang melakukan, bukan orang perseorangan, bukan individu-individu, bukan. Nah, kalau itu terjadi di negeri kafir, antum bersabar. Hati benci tapi bersabar. Lisan bersabar dan anggota tubuh bersabar. Ya, arahkan kebencian tersebut dengan kita dakwahkan Islam. Kita dakwahkan sirah Nabi Muhammad SAW. Kita dakwahkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang antum cela, ini ajarannya, ini sirahnya. Makanya ketika kejadian dulu, antum ingat tahun 2017 mungkin sekitar itu, anak waktu itu masih di Inggris, Charlie Hebdo yang di Prancis, tahu tidak? Bikin majalah yang atau koran atau apa itu yang mencela, bikin kartun Nabi Muhammad SAW. Kemudian diberondong sama orang-orang yang memang manhajnya khawarij, teroris, langsung diberondong, ditembaki. Itu dikritisi oleh Syekh Fauzan. Ya, perbuatan antum, walaupun itu antum benci karena dibangun di atas keimanan, tapi perbuatannya salah. Justru membuat Islamofobia semakin membesar, meningkat. Justru kaum muslimin yang tidak tahu apa-apa kemudian terkena getahnya karena ada yang ditembaki, dibalas oleh orang kafir, ada yang dipukul dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian image terhadap Islam menjadi lebih buruk. Betul tidak? Jadi padahal perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Islam. Nah, kebencian itu itu kebencian di atas iman. Orang mencela Nabi Muhammad SAW kemudian kita biasa-biasa aja, ini berarti keimanan kita dipertanyakan. Kalau orang tua kita dicela, kita marah. Kalau Nabi Muhammad SAW dicela, kita biasa-biasa aja. Nah, tidak demikian. Betul tidak? Tapi caranya harus sesuai dengan syariat Islam. Cara untuk melampiaskan, dalam tanda kutip melampiaskan kebencian tersebut, itu harus sesuai dengan syariat. Yang dilakukan oleh khawarij tersebut tidak sesuai dengan syariat. Jadi membunuh, main hakim sendiri itu tidak boleh. Jadi ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, kebencian yang dibangun di atas hawa nafsu. Ya, seperti ya benci karena dengan berbagai macam sebab yang tidak dibolehkan oleh syariat. Ya, benci karena orang lain tersebut, misalkan apa kira-kira kenapa ya? Orang benci orang lain itu karena hawa nafsu, kira-kira gimana? Contohnya misalkan, ya bisa jadi karena hasad jadi benci, bisa jadi karena berbeda ras atau suku, ini rasis, itu tidak boleh dalam syariat Islam. Ya, dalam syariat Islam tidak boleh rasis seperti itu. Justru Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam kabilah-kabilah itu supaya bisa saling mengenal, supaya bisa saling memiliki kasih sayang. Ya, bukan untuk kemudian kita biarkan sifat rasis tersebut. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Jangan saling membelakangi, baik secara fisik, ketika orang datang mendekati kita kemudian kita memalingkan muka misalkan, atau saling membelakangi secara pemikiran atau pendapat, saling bertentangan pendapat. Pertentangan pendapat yang ini tidak perlu. Kalau pertentangan pendapat tersebut dalam koridor ilmiah, masalah ijtihadiyah, ini silahkan. Tetapi perbedaan pendapat karena ijtihad, kalau memang beneran karena ijtihad,
tanpa diikuti hawa nafsu tidak akan menyebabkan saling membelakangi secara pemikiran seperti ini. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama mujtahidin, bahkan sampai sekarang yang perbedaan pendapatnya murni karena ijtihad, mereka walaupun berbeda pendapat tetap akur. Mereka walaupun berbeda pendapat tetap damai. Mereka paham ini masalah ijtihadiyah, masalah ilmiah. Tapi kalau perbedaan pendapat tersebut, pertentangan tersebut karena hawa nafsu, ya, sehingga kemudian yakni satu RT tapi berbeda pendapat kemudian saling bermusuhan, ini dilarang dalam hadis ini. Ya, satu jamaah masjid misalkan saling berbeda pendapat sehingga kemudian saling bermusuhan misalkan. Yang satu pengen bismillah dijaharkan, yang satu tidak ingin bismillah dijaharkan, gitu ya, dan seterusnya. Ini tidak boleh. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan sebagian dari kalian itu melakukan penjualan di atas sebagian yang lain. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika seseorang, misalkan si A tadi menjual barang kepada B, ya, Anda jual barang ini dengan 100.000. Kemudian C datang kepada B, Anda mau jual kepada antum 90.000, lebih murah. Yang si A mau jual kepada B 100.000. Tapi si C datang kemudian ke B, diam-diam misalkan di belakangnya A, Anda mau jual kepada antum 90.000. Nah, ini namanya melakukan penjualan di atas penjualan saudaranya, yakni nyerobot. Jadi ini tidak boleh dilarang karena ini akan menzalimi si A. Ya, akan menzalimi si A. Harusnya A mendapatkan bisa closing transaksi tersebut, akhirnya nggak bisa closing. Direbut. Demikian pula asyira' ala syira'i yakni akhihi, atau melakukan pembelian di atas pembelian saudaranya. Misalkan tadi A mau menjual barang kepada B 100.000, kemudian C datang kepada A, Anda mau beli itu 110.000. Jadi nyerobot. Jadi B gak jadi beli. Ini gak boleh juga. Kenapa? Karena kalau B tahu, maka ini akan menimbulkan permusuhan antara mereka. Jadi al-bai' ala bai'i ba'din wasyira' ala syira'i ba'din ini dilarang oleh syariat karena ini bisa menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Nah, para ulama kemudian membahas apakah ini larangan ini hanya terjadi ketika di masa khiyar atau setelah masa khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar itu adalah yakni periode ketika seseorang itu bisa memilih. Misalkan si A dan si B tadi, si A mau jual barang 100.000. Misalkan kita ambil contoh yang mudah dipahami, ya mungkin dibayangkan. Mau jual HP lah, misalkan 1 juta. Si A jual HP 1 juta kepada B. Baik, HP sudah diberikan kepada B, uang dari B sudah diberikan kepada A 1 juta. Tapi mereka kemudian punya kesepakatan ada masa khiyar 3 hari. 3 hari khiyar ini boleh kedua pihak mikir-mikir. Apakah mau melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkan? Bisa si B membatalkan sehingga HP-nya dikembalikan ke A, nanti uangnya dikembalikan. Atau si A yang mau membatalkan, Anda nggak jadi jual kepada antum, ya, sehingga nanti HP harus dikembalikan dan uang harus dikembalikan. Jadi makanya selama masa khiyar tersebut, ini barang ini harus dijaga. Tidak boleh si B menjual HP tersebut kepada orang lain lagi, misalkan selama periode 3 hari tadi, selama periode khiyar. Kalau dia menjual HP tersebut kepada orang yang lain lagi, maka khiyarnya berarti sudah teranggap terputus. Nah, sekarang bagaimana ketika masa khiyar tersebut kemudian si C datang kepada si B, Ana jual antum HP yang sama tapi harganya cuma 800.000 misalkan. Mendorong apa? Mendorong B untuk membatalkan transaksinya dengan A, betul tidak? Atau si C menuju kepada A, Ana mau beli, daripada antum dibeli HP-nya sama orang itu, Ana mau beli harganya 1.200.000. Mendorong A untuk membatalkan transaksi tersebut. Ini masih masa khiyar. Maka para ulama sepakat ini tidak boleh. Ketika masih masa khiyar, tidak boleh sama sekali. C melakukan manuver tersebut tidak boleh. Ya. Nah, bagaimana kalau masa khiyar sudah selesai? 3 hari sudah selesai, sehingga barang tersebut sudah beneran milik B.
yakni tidak mungkin si A, kalau A mau membatalkan maka tunggu tunggu keridhaan dari B. Kalau masih dalam masa khiyar, salah satu membatalkan, yang satunya harus ridho. Kalau selesai masa khiyar, yang satu ingin membatalkan, butuh keridhaan. Kalau dia nggak ridho, ya sudah nggak jadi, nggak bisa, karena sudah tetap, sudah stabil jual belinya. Jadi ketika si masa khiyar tersebut sudah selesai, si B sudah dapat HP, si A sudah dapat uang, si C kemudian menuju kepada B, sama kayak tadi. Antum sudah beli nih, wah harusnya ana aja yang jual kepada antum 800.000 misalkan. Atau C menuju kepada A, oh ini masa khiyar sudah selesai, ana maunya beli kepada antum 1.200.000. Setelah masa khiyar, apakah boleh si C melakukan manuver ini? Para ulama khilaf. Pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi antara A atau B itu nanti akan suudzon. Ini berarti harganya harusnya segini ya. Kenapa si A jualnya segini kepada ana? Atau kenapa si B belinya segini kepada ana? Harusnya harganya mungkin itu harga yang A, jadinya suudzon kepada orang lain. Atau bisa jadi nanti B, HP sudah ada di B, dia cari-cari aib sehingga gimana caranya ini bisa ana batalkan, dicari-cari aib, kemudian punya alasan untuk mengembalikan HP tersebut. Ya, jadi walaupun masa khiyar sudah selesai, tetap tidak boleh. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim yang lain. La yazlimuhu. Ini konsekuensinya. Kalau sesaudara maka jangan menzalimi. Janganlah dia menzalimi orang lain tersebut, saudaranya tersebut. Wala yakhdhuluhu. Janganlah dia menghinakannya. Wala yakdzibuhu, jangan berbuat bohong, berkata dusta kepadanya. Wala yahkiruhu, janganlah dia menghinakannya. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Beliau menunjuk kepada dada beliau 3 kali. Yani sambil berkata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Yani di dalam hati. Jadi ketakwaan itu bersumber dari hati. Kemudian nanti akan berimbas, akan berbuah kepada amalan lisan dan amalan anggota tubuh. Bihasbi mri'in minasyarr ayyahkira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dia disebut sebagai orang yang buruk, ya. Cukuplah dia memiliki porsi yang besar dalam keburukan ketika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ya, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi hadis ini kembali menekankan ya, di bagian akhir dari hadis ini bahwa antara muslim yang satu dengan muslim yang lain itu saling bersaudara. Ya, tidak boleh menzalimi, tidak boleh menghinakan, tidak boleh berbuat bohong atau berkata bohong. Ya, tidak boleh melanggar hak dari orang lain. Ya, yakni muslim dengan muslim yang lain itu haram. 3 hal disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Darahnya, jadi tidak boleh membunuh secara zalim. Ya, kalau membunuh secara hak, seperti contohnya misalkan ulil amri menjatuhkan hukuman qisas, ini membunuh secara hak, maka ini itu bagian dari syariat Islam. Tapi kalau membunuh tanpa hak, haram. Wa maluhu, tidak boleh juga melakukan pelanggaran terhadap muslim yang lain dalam masalah harta, mencuri hartanya, merusak hartanya dan seterusnya, tidak boleh. Ya, jadi yang dilakukan oleh teroris itu membunuh kaum muslimin dengan bom mereka, merusak harta kaum muslimin dan harta milik umum dengan bom mereka. Ini tidak sesuai dengan hadis ini. Wa irduh, demikian pula kehormatan seorang muslim tidak boleh dilanggar. Tidak boleh kita ghibahi dia, tidak boleh kita mencela dia, tidak boleh kita menuduh dia sehingga mencoreng kehormatannya, tidak boleh. Ya, maka ini larangan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau menyebutkan sebuah kaidah, yaitu al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara dari muslim yang lain. Saudara yang dibangun, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan,
persaudaraan yang dibangun di atas Islam. Inilah yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kaum muslimin itu menerapkan hal ini, ya maka yakni insyaallah banyak masalah di antara kaum muslimin itu menjadi hilang biiznillah taala, ya. Tapi banyak permasalahan itu ketika hadis ini tidak diperhatikan. Ya, ketika misalkan seseorang itu sudah belajar agama, kemudian akidahnya sudah belajar, akidahnya lurus, manhajnya lurus, maka syaitan akan berusaha menggoda dia dari sisi ini. Dia akan bisikkan hasad kepada orang tersebut. Dia akan bisikkan untuk orang tersebut untuk menghibahi saudaranya sendiri, kaum muslimin yang lain. Syaitan akan membisikkan bagi orang tersebut untuk merendahkan dan meremehkan saudara yang lain, ya. Maka ini ya di antara senjata syaitan, dan ini telah ditutup oleh syariat dengan cara ditekankan sebuah kaidah al-muslim akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.